Memang anjing pemerintah Indonesia. Bantuan dari luar negara mau dikirim ke Aceh, malahan dipersulit, disuruh bayar biaya cukai. Memang setan kalian. Bantuan aja dijadikan bisnis. Memang pukimak memang. Bantuan dari luar negeri bakalan kena pajak karena dianggap barang impor. Berarti empatinya pun pantaslah mahal karena impor ya. Gimana kalau kita impor senjata aja ke Aceh? Bakalan dikenain pajak nggak? Rakyat di sini rumahnya udah nggak ada lagi, harta benda nggak ada lagi. Pak Mualim, gimana Pak Mualim? Naik utang lagi kita. Expose ada, ya saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ya, ada ingin membantu, pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat obat, dikaji berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Nekcot lagi buat Pak Tito Karnaval ya, jangan sombong Pak ya, jangan bacot doang ya. Tito Karnaval jangan bacot doang ya, sombong kali kau ya. Iya, bantuan luar negeri diremehkan, oh hanya kurang lebih 1M, anggaran kita lebih besar. Untuk apa anggaran kita lebih besar kalau tidak dipergunakan? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau cuma omong doang? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau besar kemungkinan juga dikorupsi ya? Jadi nggak usah sombong Pak. Parah ya menteri yang satu ini. Bukannya mengapresiasi dan berterima kasih kepada saudara-saudara kita di Malaysia yang telah mengirimkan bantuan obat-obatan senilai 1 miliar plus tenaga medis pada saat awal-awal terjadinya musibah banjir di Aceh dan Sumatera. Justru Pak Mendagri ini terkesan ingin mengecilkan arti dari bantuan masyarakat Malaysia tersebut. Terkesan ingin menghina, membanding-bandingkan bantuan dari sebagian kecil masyarakat Malaysia dengan anggaran negara Republik Indonesia. Woi Pak Menteri, masyarakat Malaysia yang membantu masyarakat Aceh itu bukan kewajiban mereka Pak. Itu kewajiban negara Republik Indonesia, kewajiban pemerintah Republik Indonesia. Mereka membantu karena solidaritas, karena rasa kemanusiaan, karena kepedulian. Yang wajib mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya itu negara, pemerintah. Bisa-bisanya ada orang lain ingin membantu, bukannya diapresiasi. Makanya ya, pemerintah Indonesia itu mencoba menghadang pihak-pihak dari luar negeri yang ingin mengirimkan bantuan ke Aceh. Iya, begitu. Makin parah ya cara kerja pemerintah, cara kerja pejabat, cara berpikir pejabat Republik Indonesia seperti Mendagri ini. Aku nggak ngerti maksudnya apa ini. Bantuan dari diaspora kita yang ada di Singapura untuk korban bencana ini dikenai pajak. Gagal paham aku, nggak ngerti aku ini maksudnya apa ini. Ku analogikan aja secara simpel ya. Rumah kita kena bencana, jadi ada saudara kita yang dari luar daerah mau membantu ke rumah kita. Terus dibilang sama kepala rumah tangga kita, oke, boleh kau bantu, tapi kau kenakan pajak, kau harus bayar. Kok jadi bengak jadinya ya? Kan bengak namanya itu ya kan? Ada orang membantu kita, ditengoknya kita susah, dibantunya kita, datang kita kenakan dia pajak. Kan jadi bengak jadinya kan? Ya Allah, kok bengak kali? Mana maksudnya, nggak paham kali aku nih. Pak Purbaya, tolonglah nih Pak Purbaya. Maksudnya apa? Ini nggak ngerti aku. Ini bukan dagang Pak. Kalau orang luar negeri ngirim kemari barang untuk berdagang, berbisnis, dikenakan pajak, paham aku, ngerti aku. Ini masalahnya orang luar, saudara kita dari luar, mengirimkan bantuan loh. Kok dikenakan pajak itu maksudnya kayak mana Pak? Nggak ngerti aku Pak. Betul-betul nggak ngerti aku. Aku yang bengak apa? Kalian yang bengak? Halo guys, apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua yang menyaksikan video ini saya doakan dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit diberikan anugerah kesembuhan dan kita semua senantiasa dikuatkan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Amin.
Ini yang saya bingung dari pemerintah kita. Ketika ada orang lain, orang luar, negara luar ingin memberikan bantuan kepada kita, ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita di Aceh dan juga di Sumatera, tetapi pemerintah kita malah melarang, tidak memberikan atau membuka akses, malah membekukan bantuan-bantuan dari luar. Ini sabar dulu ya, sebelum kita berbicara dari luar negeri, dari negara luar yang dipersulit, dari dalam negeri pun sama ya. Ketika ada influencer, ada artis yang menggalang donasi, tiba-tiba dikatakan oleh pemerintah kita harus memiliki izin. Kalau tanpa izin, nanti akan dikenakan denda dan kurungan 3 bulan ya. Orang mau berbuat kebaikan saja itu dipersulit dengan aturan regulasi dan birokrasi yang terlalu ribet. Apalagi kalau dari luar negara atau dari negara lain yang ingin memberikan bantuan kepada kita. Memang bagus ya, pemerintah kita ingin menjaga marwah, ingin menjaga martabat, menjaga gengsi, menjaga citra dan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi menjaga gengsi, menjaga citra dan nama baik itu menurut saya alangkah baiknya dibarengi dengan kinerja, dibarengi dengan gerak cepat untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Bukan dibarengi dengan hal-hal yang membuat kita malah jadi bingung. Listrik belum sepenuhnya masuk, masih gelap di mana-mana. Tetapi oleh salah satu menterinya mengatakan bahwa sudah 98% terang semuanya. Lalu yang berikutnya, seorang kepala BNPB hanya mengatakan bahwa ini hanya mencekam di medsos. Lalu yang berikutnya ada tenda yang didirikan. Itu 1 hari menjelang kedatangan Presiden Prabowo di Tamiang, Aceh. Jadi kerjanya itu hanya berdasarkan pencitraan. Bagaimana menyenangkan atasan, bukan tulus ikhlas kepada rakyat Indonesia. Jadi saya sangat berharap agar pemerintah kita ini jangan mengkerdilkan bantuan dari mana-mana. Dan juga kalau ada negara lain yang mau membantu, ya sudah dibukakan saja untuk membantu saudara-saudara kita di sana, meringankan penderitaan mereka. Jangan dari negara atau dari pemerintah mengkerdilkan bantuan dari negara luar. Oh ini karena nggak sampai 1 triliun, cuma 1 miliar, jadi nggak dikasih, nggak dibuka ya. Lalu kemudian meremehkan, mengkerdilkan pemberian orang lain. Bukankah besar kecilnya itu sangat berarti, sangat membantu saudara-saudara kita di sana? Besar kecilnya bantuan tersebut menurut saya sangat bernilai, dan kita wajib untuk mengapresiasi dan berterima kasih, bukan malah mengkerdilkan. Memang ini sudah nggak aneh lagi nih, terlihat dari DPR kita kemarin yang mengkerdilkan donasi 10 miliar Ferry Irwandi. Apalagi kalau negara lain yang hanya memberikan bantuan nggak sampai 1 miliar. Wah, wajar saja kalau Kemendagri kita, Tito Karnavian, mengerdilkan bantuan dari Malaysia. Oke guys, kita akan dengarkan ya seperti apa komentar dari orang Malaysia berikut ini. Tak payahlah sibuk-sibuk duk fikir tentang orang Indonesia yang kena banjir tu. Pandailah dia orang urus sendiri banjir tu. Dia orang tu suka hina orang Malaysia. Selalu tak baca komen-komen macam ni dekat Facebook, di TikTok dan lain-lain media sosial? Selalu jumpa kan komen-komen macam ni. Baik, tolong dengar sekejap. Yang pertama, musibah banjir yang berlaku di Indonesia ni berlaku di 3 wilayah ataupun 3 provinsi. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Aceh. Kita kata mereka selalu hina orang Malaysia. Orang Sumatera Utara ke? Orang Sumatera Barat ke yang hina Malaysia? Orang Aceh ke? Kita pun tak tahu. Aceh tu pun baru saja bergabung dengan Indonesia. Jadi kita tak tahu siapa dia yang hina kita. Orang Indonesia yang mana yang hina kita? Mereka yang ditimpa musibah tu ke yang hina kita? Kita tak tahu. Memang ada pun, tapi kita tahu ke siapa? Tak tahu. Yang kedua, penduduk Indonesia ada berapa ramai? Penduduk Indonesia tahun 2025 ni ada lebih kurang 287 juta. Lebih kurang 287 juta. Kalau ada beberapa orang Indonesia yang suka hina orang Malaysia,
Bolehkah kita hukum semua sekali 287 juta itu? Semua sekali jahat. Orang Islam saja ada lebih kurang 249 juta. Kalau ada berapa orang di kalangan mereka yang suka hina orang Malaysia, jadi 249 juta orang Islam di Indonesia tu semua jahat. Orang Aceh ada lebih kurang 5.5 juta. Kalau ada di kalangan mereka yang suka hina orang Malaysia, 5.5 juta tu semua jahat lah ke? Boleh kita kata macam tu? Tak boleh. Sama juga dengan kita orang Malaysia ada lebih kurang 30 juta. Ada tak orang Malaysia perangai tak elok? Ada. Tapi boleh tak kita kata semua orang Malaysia perangai tak elok? Tak boleh. Jangan kerana segelintir ataupun sekelompok orang kita menghukum satu negara, satu bangsa itu, semua rakyat itu perangai tak elok. Baik. Yang ketiga, selalu kita sebut sibuk bantu orang yang jauh. Dulu bila kita tolong Palestin, ada orang kata sibuk bantu yang jauh. Fokus yang dekat-dekat sudahlah. Tapi bila kita beri bantuan kepada rakan-rakan saudara mara kita di Indonesia, orang komen juga, fikir yang jauh-jauh. Hari tu Palestin pun jauh juga. Indonesia yang jiran kita pun kita kata jauh juga. Kalau begitu sikap kita, satu masa nanti mungkin jiran tetangga sebelah rumah kita ditimpa musibah, kita akan sebut fikir orang jauh juga. Padahal sebelah rumah kita mungkin akan sampai satu tahap tu. Dan tak mustahil satu masa nanti bila ujian ataupun musibah kena dalam rumah kita, kita akan sebut pula yang tu kena adik aku, abang aku, bukan kena kat aku. Kalau begitu sikap kita berterusan. Yang keempat, kita kata bantu orang yang dekat dulu. Betul. Semua orang ada kewajipan untuk membantu siapa-siapa yang susah, sama ada Muslim ataupun orang bukan Islam. Semua orang ada tanggungjawab. Kalau kita tahu di tempat kita ada orang susah, kita mampu bantu, kita bantu. Kalau kita tak mampu bantu, kita tahu nak salurkan masalah itu kepada mana pihak yang berwajib, kita salurkan maklumat. Kalau semua orang ambil tanggungjawab macam tu, tak timbul soal mempertikaikan usaha lain, usaha orang lain. Dok fikir bantu orang jauh, tak fikir orang dekat. Kalau kita tahu di dekat kita ada orang susah, apa benda yang kita patut buat? Kenapa kita dok tanya apa orang lain buat? Kita buat apa? Bila kita tahu ada orang ditimpa musibah. Kemudian pula kita sebut kita pun susah, lepas tu dok fikir orang lain. Betul lah, ada di kalangan kita yang susah. Tapi dalam keadaan kita sebut kita susah tu, kadang-kadang sehari makan berapa kali dah waktu kita dok sebut kita susah, dok mengeluh kita susah tu. Saudara mara kita di Indonesia baru ditimpa musibah. Berapa minggu lepas berhadapan dengan banjir, 26 November lepas berhadapan dengan banjir. 1,000 orang lebih kurang meninggal dunia. 200 mayat belum ditemui. Ribuan rumah musnah. 800,000 lebih jadi pelarian. Jadi nak banding kesusahan mereka dengan kita pada hari ini, jauhlah bezanya. Sangat jauh. Nak banding dengan kesusahan saudara kita di Palestin, lagilah jauhnya bezanya. Berhari-hari mereka tak jumpa makanan. Dan bila kita beri bantuan kepada orang susah yang ditimpa musibah, bukan kita beri bantuan untuk selesaikan segala masalah mereka. Kita pun tak mampu. Kita sekadar meringankan bebanan mereka yang ditimpa musibah. Orang ni bantu sikit apa yang mampu, orang ni bantu sikit apa yang mampu. Ringanlah sedikit beban mereka. Bukan kita nak selesaikan segala-galanya, kita pun tak mampu. Quran sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah melakukan kebaikan. Di saat orang ditimpa musibah, inilah peluang Allah beri kepada kita. Peluang apa dia? Peluang untuk berlumba-lumba buat benda baik dengan kadar kemampuan masing-masing. Bukan sampai selesai masalah, kita pun tak mampu nak selesaikan. Baik. Yang kelima, kita kata padan muka lantaklah kena apa pada diorang ni. Ingat, musibah ni boleh kena pada siapa-siapa saja yang Allah Ta'ala nak kena, nak turunkan. Boleh kena pada bila-bila masa saja. Kali ni giliran mereka ditimpa musibah. Apa jaminan akan datang tempat kita tak kena gempa bumi? Apa jaminan akan datang tempat kita tak kena banjir yang luar biasa? Apa jaminan tempat kita akan datang tak kena tanah runtuh yang luar biasa? Kita tak tahu. Maka sebab tu bila orang ditimpa musibah, mulut jangan sebut padan muka, jangan sebut lantaklah, biarlah. Sebab kita tak tahu akan datang mungkin giliran pula kita pula kena. Waktu tu orang sebut padan muka pada kita nak kata apa pula pada waktu tu? Kalau orang keluarkan perkataan tak elok, kita yang stop. Kalau tidak, kita ulang benda yang sama. Mereka keluar perkataan tak elok pada kita keluar perkataan tak elok pada mereka. Orang ni ditimpa musibah, orang ni gelak, orang ni ditimpa musibah, orang ni gelak. Sampai bila benda tu akan berakhir? Yang keenam, kita kena belajar daripada akhlak yang diajar dalam Islam. Nabi berdiri di satu tempat, lalu jenazah orang Yahudi. Nabi bangun diri.
Sehingga ada sahabat Nabi yang tegur Nabi, wahai Rasulullah, itu orang Yahudi. Nabi kata dia juga manusia, dia juga satu jiwa. Takkan Nabi tak tahu perangai orang Yahudi macam mana? Tapi soal kematian, soal musibah, benda yang menduka citakan, kita beri penghormatan sekejap. Atas rasa kemanusiaan, Nabi bangun berdiri bila lalu jenazah seorang Yahudi. Panglima tentera Islam Salahuddin Al-Ayyubi memimpin banyak kali perang, antaranya perang salib yang ketiga. Bila dia dapat berita panglima ataupun ketua tentera musuh Richard the Lion daripada England jatuh sakit, dia arahkan tentera Islam letak senjata terlebih dahulu, genjatan senjata. Untuk apa? Untuk dia hantar pasukan perubatan, doktor pergi melawat dan bantu Richard the Lion yang tengah sakit ketika itu. Dibawanya barang-barang perubatan. Ada kemanusiaan walaupun terhadap pihak musuh. Sama-sama angkat senjata pada waktu tu. Kita dengan saudara kita di Indonesia ni bukan angkat senjata pun. Bergaduh tulisan di Facebook, bergaduh komen-komen di TikTok sikit sebanyak. Sekarang mereka ditimpa musibah, fokus dulu tentang musibah tu. Fokus musibah tu dulu. Kita mengucap 2 kalimah syahadah. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, automatik semua orang Islam jadi saudara kita. Bukan orang Islam yang baik saja, yang jahat, yang perangai tak elok pun kita kena mengaku dia saudara kita. Bukan bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, orang Islam jadi saudara kita. Orang Islam yang mana? Orang Islam yang baik-baik saja, yang jahat, yang perangai tak elok bukan saudara kita. Tak boleh macam tu. Yang baik ke yang tak baik, kita kena terima dia saudara kita. Dalam kubur nanti kita ditanya soalan, man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Takkan kita jawab soalan orang Islam yang baik-baik saudaraku, yang jahat-jahat bukan saudaraku. Tak. Semua orang Islam, lelaki dan perempuan, saudara kita. Kalau ada yang jahat, kita yang memperbaiki mereka. Kalau ada yang jahil, kita yang ajar mereka. Ya. Kalau yang ada perangai tak elok, kita yang sama-sama perbaiki. Ada yang tak betul, kita sama-sama nasihat. Itu maksud saudara. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruh. Orang Islam tu saudara pada orang Islam yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya, dia tidak boleh membiarkannya, dia tidak boleh menipunya, dia tidak boleh menghinanya. Begitu juga dalam hadis Nabi sebut, man lam yahtamma bi amril muslim falaisa minhum. Barang siapa yang tak ambil berat urusan orang Islam yang lain, maka dia bukan di kalangan mereka. Dengan orang bukan Islam yang ditimpa musibah, kecelakaan pun kita kena ada sifat kemanusiaan, apatah lagi sesama Muslim. Ambil pelajaran apa yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Gaza. Masyarakat Barat, masyarakat di Eropah bangkit pertahankan saudara kita di Palestin, di Gaza itu khasnya. Mereka tu sebahagian besarnya bukan orang Islam. Masyarakat di Barat, di Eropah apa semua tu. Waktu mereka hulurkan bantuan kepada saudara kita di Palestin, di Gaza, mereka tak tanya pun rakyat Palestin tu Muslim ataupun tidak. Tapi kenapa dia? Kemanusiaan. Tak. Oke, sangat bagus sekali guys ya. Menurut saya ini mungkin seorang ustadz atau ulama yang ada di Malaysia. Jadi dia memberikan himbauan, memberikan kata-kata yang menyejukkan antara kedua negara ini, dan juga dia memberikan motivasi kepada orang-orang di Malaysia untuk memberikan bantuan tanpa melihat status, tanpa melihat latar belakang, suku bangsa ataupun agamanya, tetapi memberikan, membantu karena memang kita sebagai sesama manusia. Menurut saya ini nasihat yang sangat bijak sekali. Semoga pihak terkait melihat dan mendengar ini. Permasalahan terbesar dalam bencana di Aceh, Sumatra, Sumbar itu bukan masalah bantuan. Kritik soal sense of urgency negara lambat itu sah-sah aja cuy. Apalagi datang dari seorang figur publik seperti Denny Sumargo. Itu bagian dari kontrol sosial. Densu dalam hal ini sebagai warga negara berhak menyampaikan keluh kesahnya. Tapi yang perlu dilihat adalah konteks di lapangan itu sering nggak sehitam putih itu Bang Densu. Bencana itu bukan cuma soal cepet-cepetan datang, tapi soal koordinasi lintas lembaga, akses lokasi, cuaca, jalur logistik, sampai hitungan resiko. Pemerintah itu nggak bisa asal ngegas tanpa SOP, karena yang diselamatin itu nyawa manusia. Salah langkah sedikit bisa nambah korban, bukan malah ngurangin. Kalau cuma lihat dari beranda TikTok, YouTube, ataupun explore Instagram, memang kelihatannya itu lambat. Lebih duluan para konten kreator yang nangis-nangis di depan kamera
Tapi di balik layar ada pegawai BPBD, BNPB, TNI, Polri, Basarnas, dan lain-lain. Mereka biasanya udah gerak duluan sebelum video apapun viral. Mereka punya protokol, hitung cuaca, buka jalur, amanin area, baru evakuasi. Itu yang sering orang nggak lihat di beranda mereka. Dan jujur ya, sering banget publik itu baru ngeh gitu ya, gerakan pemerintah kalau ada influencer ngomong. Padahal tim di lapangan udah kerja dari hari pertama bencana terjadi. Komentar Bang Densu ini lebih kayak sentilan moral cuy, bukan penilaian teknis. Dia ngomong dari kacamata emosi dan kemanusiaan, bukan dari XOP sebuah krisis. Bagus buat ngingetin publik dan pemerintah, bagus. Tapi nggak bisa diambil secara bulat dan ditelan mentah-mentah sebagai sebuah fakta bahwa negara lamban. Pemerintah pasti punya kekurangan, yes. Reform birokrasi penanganan bencana itu perlu, aku setuju. Tapi bukan berarti mereka diem atau santai gitu loh. Kritik oke, tapi jangan asal telan tanpa melihat fakta di lapangan. Penanganan bencana itu maraton, bukan sprint. Kalau ada orang yang nanya, apa bukti pemerintah pusat dan daerah sebenarnya bergerak? Ini bukan nyari pembenaran ya, ini fakta umum cara kerja penanganan bencana di Indonesia yang sering orang nggak lihat karena mereka cuma lihat di beranda TikTok. Yang pertama, Basarnas dan BPBD selalu jadi yang pertama turun, bahkan sebelum viral. Begitu ada laporan bencana dari relawan, warga terdampak, BMKG ataupun aparat setempat, BPBD daerah itu langsung turun sih, karena itu protap gitu. Kalau butuh bantuan lebih, baru minta dukungan ke pusat, Basarnas, TNI, Polri, BNPB, dan lain-lain. Orang kadang baru ngeh ketika sudah viral. Padahal, tim di lapangan udah kerja duluan. Yang kedua, BNPB hampir selalu kirim bantuan darurat dalam waktu 24 jam. Biasanya berupa tenda, logistik makanan, perahu karet, helikopter waterbombing kalau misalnya ada kebakaran gitu kan, sejumlah alat berat kalau misalnya ada banjir ataupun longsor. Ini SOP standar, bukan sesuatu yang harus tunggu trending dulu. Yang ketiga, TNI Polri itu bergerak tanpa menunggu. Oke, sabar ya Bang ya. Jadi gini, saya nggak tahu nih, mungkin abang ada kepentingan dengan BNPB atau Basarnas ya, atau mungkin abang bagian dari mereka, saya nggak tahu. Tapi kalau tadi kan abang bilang harus melihat dulu dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, fakta yang terjadi di lapangan adalah kurang lebih selama 3 atau 4 hari, bahkan ada di wilayah tertentu yang mengaku kurang lebih mau hampir 1 minggu, mereka sama sekali tidak mendapatkan pertolongan baik dari Basarnas maupun dari BNPB. Tidak ada sama sekali. Rata-rata 3 hari pertama itu warga evakuasi sendiri. Mereka menyelamatkan diri masing-masing. Jadi dari warga, bantu warga, mereka ikat tali-tali di pohon-pohon ya, di pohon kelapa. Mereka manjat dari dahan pohon yang satu ke dahan pohon yang lain, mencari tempat-tempat yang tinggi, atap-atap gedung yang tinggi. Mereka selamatkan diri mereka masing-masing ya. Jadi tidak ada Basarnas di situ, tidak ada tim-tim bantuan di situ. Jadi kalau fakta di lapangan ya seperti itu. Jangan kita mengada-ngada juga ya. Lagi pula, kalau memang BNPB ini sudah bergerak ya membantu rakyat, kenapa tenda yang diberikan kepada masyarakat Aceh Tamiang itu 1 hari menjelang kedatangan Presiden Prabowo baru dibangun ya. Tapi 2 minggu sebelumnya itu kemana aja? Kok nggak dibangun? Kenapa baru menjelang kunjungan Presiden baru dibangun tenda-tenda tersebut? Perintah politik cuy. Kalau ada bencana, Babinsa, Babinkan Tipnas, Koramil, Polsek itu langsung turun cuy, karena mereka posisinya paling deket ke warga. Nggak perlu perintah istana segala. Yang keempat, data BMKG otomatis itu masuk ke dashboard pemerintah. Jangan lupa, bencana itu selalu dipantau secara real time lewat sistem dashboard BNPB. Data cuaca BMKG, data gunung api dari PVMBG. Makanya kadang pusat gerak dulu sebelum berita sampai ke publik. Dan yang kelima, bantuan dana siap pakai atau DSP langsung dikucurkan. BNPB punya anggaran khusus yang namanya dana siap pakai atau DSP. Begitu daerah terdampak itu membutuhkan, langsung ditransfer oleh pusat. Biasanya untuk sewa alat berat, logistik, posko, dan pembangunan jembatan darurat. Ini proses yang nggak kelihatan,
karena yang kelihatan itu cuma orang yang bagi nasi bungkus, ikut bersih-bersih di depan kamera, ikut angkat-angkat beras gitu ya, dan yang nangis-nangis di depan kamera. Yang keenam, koordinasi lintas lembaga terjadi sangat cepat ya, tapi tidak terlihat di kamera. Di balik layar ada grup koordinasi resmi antara BNPB, Kemenhub, KLHK, PUPR, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Gerakannya sering langsung. Tapi masyarakat cuma lihat, kok belum sampai ke kampung saya gitu loh. Padahal Medan sering nggak masuk akal cuy. Jalan putus, listrik mati, sinyal hilang, jembatan rusak, dan lain-lain. Yang ketujuh, banyak bencana itu sifatnya geografis, bukan politis ya. Tim penyelamat kadang butuh waktu bukan karena lamban, tapi karena akses harus ditembus dulu cuy. Lokasi banjir harus dipompa dulu. Jembatan harus dibangun secara darurat. Cuaca ekstrim bikin helikopter nggak bisa terbang. Ini bukan soal sense of urgency yang dibicarakan oleh Bang Denny Sumargo, tapi soal fisika dan alam gitu loh. Kesimpulannya, bukti bahwa pemerintah bergerak itu selalu ada cuy. Cuma yang kelihatan publik bukan prosesnya, tapi timeline dramatisnya di sosial media. Itu yang menciptakan ilusi seolah negara itu diem. Makanya saya setuju dengan ucapan anggota DPR yang bilang aksi-aksi yang dilakukan oleh negara dan pemerintah itu harus ikut diviralkan gitu ya. Juga oleh Komdigi ataupun pihak pemerintah. Karena apa? Karena banyak konten kreator yang bersifat oposan mengambil sorot kamera di setiap kejadian sambil menunjuk hidung pemerintah seolah-olah pemerintah itu nggak kerja, nggak turun, dan itu adalah problem inti ekosistem medsos hari ini cuy. Netizen itu kebanyakan ngejudge bukan dari data tapi dari algoritma. Algoritma di era post-truth seperti sekarang akan menciptakan suasana yang semakin benci, dan yang cinta akan semakin cinta tanpa melihat fakta yang ada. Yang viral sama dengan kebenaran versi medsos. Begitu satu konten kreator datang ke lokasi sambil bikin angle dramatis, naruh caption negara mana gitu ya, atau negara kok nggak turun gitu, selesai. Orang-orang langsung ikut kebakar emosi, padahal dia cuma datang ketika kamera udah nyala, bukan sejak proses evakuasi pertama dimulai. Ironinya, negara benar-benar turun, tapi nggak ke-expose karena tim penyelamat nggak bawa tongsis, BPBT nggak live sambil nangis, dan BNPB nggak bikin cinematic drone footage dengan musik sedih. Jadi seolah-olah yang viral dianggap bekerja, yang bekerja dianggap nggak hadir atau nggak ada. Itu penyakit era sekarang. Gue paham kenapa anggota DPR itu ngasih sentilan Kominfo juga harus ikut viralkan kerja-kerja dari negara atau pemerintah. Karena masyarakat menilai dengan mata, bukan data. Dan jujur ya, itu valid cuy. Kalau konten kreator bisa membentuk persepsi publik, ya pemerintah harus counter. Atau istilahnya counter naratif gitu loh, yang rapi dan cepat. Bukan buat pencitraan dan cari pembenaran, tapi buat meluruskan realita gitu loh. Dan donasi besar bukan berarti indikator negara itu gagal. Ini juga poin penting. Ada yang turun ke lapangan, sumbang 1M sampai 15M. Itu bagus, gue respect gitu loh. Dan berkah juga buat masyarakat gitu loh. Gue gak ngiri, gak apa. Tapi ketika dia memframing seolah-olah dialah penyelamat utama, negara gak hadir, pemerintah lambat, itu bukan kontribusi lagi. Itu branding pribadi menumpang tragedi. Dan itu yang bikin persepsi publik makin rusak. Masyarakat jadinya gampang terhasut narasi negara telat, padahal di belakang layar BPBD udah bekerja sebelum kamera datang gitu kan. Basarnas udah evakuasi sejak pagi, TNI Polri udah buka akses jalan, BNPB udah kirim DSP dan logistik. Tapi apa yang trending? Video satu orang yang datang belakangan sambil ngomel dan nangis-nangis di depan kamera. Intinya persepsi publik sekarang lebih ditentukan konten kreator daripada proses resmi di lapangan. Dan kalau pemerintah nggak ikut memviralkan kerja mereka, ya narasinya bakal kalah gitu loh. Di era sekarang, nggak zamannya pakai bedil dan pentungan gitu loh. Ini era dimana perang persepsi dan narasi dikedepankan cuy. Publik awam lebih melihat konten viral dari konten kreator oposan yang jago, yang jagoannya itu kemarin kalah di Pilpres gitu loh. Dan di era sekali lagi karena kita berada di era post-truth di mana fakta udah nggak lebih penting daripada perasaan. Yang dianggap benar adalah apa yang bikin emosimu bergerak, bukan siapa yang datanya akurat. Di era post-truth orang percaya sesuatu bukan
bukan karena itu benar, tapi karena itu nyambung sama mood, ketakutan, dan kebenciannya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena otak manusia lebih cepat merespon emosi daripada data. Algoritma memuliakan drama, bukan akurasi. Orang males verifikasi, maunya yang instan. Opini yang cocok dengan perasaan itu lebih memuaskan daripada kebenaran. Jadi ya selamat datang di zaman di mana yang paling keras suaranya sering lebih dipercaya daripada yang paling benar datanya. Oke Bang ya, sangat menarik sekali apa yang Abang ini sampaikan. Tetapi menurut saya Abang terlalu mengerdilkan peran dari influencer atau artis-artis yang datang ke sana. Jadi seakan mereka ini dipandang negatif, dipandang sebagai penyebab akhirnya publik ini menilai kinerja pemerintah kita serba buruk-buruknya saja. Tapi di sisi lain Abang harus melihat dan mengakui juga bahwa dengan adanya konten kreator ini akhirnya bisa memberikan daya kepada pemerintah kita, daya juang bagi mereka, daya gerak bagi mereka ya untuk mau bergerak. Kalau tidak ada yang disorot, tidak ada yang memviralkan, tidak ada yang memberitakan terutama dari konten kreator, mungkin penanganannya akan sangat lamban ya. Ya, bisa saja dengan berbagai macam alasan seperti yang tadi Abang sampaikan. Infrastruktur rusak lah, helikopter nggak bisa sampai ke sana lah, cuaca ekstrim lah. Akhirnya rakyat ya dibiarkan bodoh amat sampai mati kelaparan pun nggak ada yang peduli. Jadi sekali lagi Bang, di awal-awal terjadinya bencana tersebut, Abang jangan sembarang membuat statement bahwa pemerintah langsung hadir, Basarnas langsung ada di situ, BNPB langsung hadir di situ. Tidak ada seperti itu. Pengakuan dari warga-warga di sana, di awal-awal itu mereka berjuang sendiri. Warga bantu warga, bagaimana mereka berjuang memasang tali dari rumahnya ke pohon-pohon, lalu kemudian dari pohon yang satu mereka bergerak ke pohon yang lain, mencari tempat-tempat yang tinggi, entah itu pohon ataupun rumah ataupun bangunan. Mereka menyelamatkan diri masing-masing. Jadi tidak ada salahnya konten kreator, ya, influencer, para artis yang keberadaan mereka di sana justru itu sangat membantu sekali biar pemerintah ini berlomba-lomba bergerak untuk cepat memberikan penanganan. Dan juga ya, donasi yang dari rakyat Indonesia jangan dilihat besar kecilnya, tapi itu membutuhkan ya, sangat berarti. Apalagi kalau misalnya itu sangat tepat sasaran, saudara-saudara kita yang kebetulan udah berhari-hari nggak makan, lalu kemudian dia akhirnya bisa terselamatkan dengan donasi yang mungkin nggak sampai 1 triliun, nggak sampai beratus-ratus miliar. Itu sudah sangat berarti menyelamatkan nyawa mereka ya. Jadi begini guys ya, jangan pernah mengkerdilkan besar kecilnya bantuan yang diberikan. Semua orang punya porsi manfaatnya masing-masing. Para artis, tiktokers ya, influencer itu mereka punya peran penting juga ya bagi sebagai satu kesatuan ekosistem untuk bergerak membantu saudara-saudari kita di Aceh dan juga di Sumatera. Jadi sekali lagi kepada pemerintah kita, bolehlah untuk jaga gengsi, bolehlah untuk menjaga citra dan nama baik negara kita, untuk tidak membuka keran open donasi dari negara-negara luar atau bantuan-bantuan dari negara luar, tetapi harus diimbangi, dibarengi dengan hasil kinerjanya. Rakyat di sana tidak ada lagi yang mengeluh, tidak ada yang teriak-teriak menjerit kelaparan, kekurangan ini, kekurangan itu ya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video reaksi dengan durasi yang lumayan panjang ini. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki, umur yang panjang. Amin. Sampai jumpa lagi.